Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasih Husnia dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen, dengan NIM 21104111242. Saya dari semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perencanaan sistem manajemen kinerja di bisnis kuliner Pisang Ong. Untuk yang pertama, yakni ada tahap 0 fondasi. Di sini saya akan menjelaskan 4 fondasi pengembangan sistem. Yang pertama ada kemitraan, yang kedua pemberdayaan, yang ketiga perbaikan kinerja yang terintegrasi, dan tim yang mandiri. Yang pertama kemitraan, kita bisa membangun kerjasama jangka panjang dengan petani pisang lokal untuk mendapatkan pasokan pisang yang segar dan berkualitas. Yang kedua ada supplier topping. Di sini kita bisa memilih supplier dengan kualitas yang terbaik dan harga yang kompetitif. Selanjutnya ada penyedia kemasan. Di penyedia kemasan kita bisa memilih kemasan yang aman, menarik, serta ramah lingkungan. Yang selanjutnya ada tobaku atau toko bahan kue. Di sini kita bisa memilih persediaan bahan kue atau bahan-bahan baku yang digunakan di Pisang Ong dengan harga yang kompetitif serta kualitas yang sesuai dengan permintaan kita. Yang selanjutnya pemberdayaan, ada rekrutmen karyawan. Kita bisa melakukan seleksi karyawan yang sesuai dengan minat di bidang kuliner. Akhirnya bisa menciptakan kualitas dari produksi itu sendiri. Yang selanjutnya ada delegasi tugas. Di sini kita bisa memberikan tanggung jawab yang jelas kepada setiap anggota tim atau karyawan sesuai dengan kemampuannya. Nah, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memberikan ide-ide masukan pada kuliner Pisang Ong sendiri. Yang selanjutnya ada program intensif. Di sini program intensif sendiri memberikan penghargaan dan intensif bagi karyawan yang berkinerja baik atau biasanya misal dalam satu hari kita ada 10 per 10 penjualan. Nah, itu kita bisa memberikan intensif atau bonus. Yang selanjutnya perbaikan kinerja yang terintegrasi. Perbaikan kinerja yang terintegrasi bisa dilakukan dengan evaluasi produk, yakni melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala, standarisasi proses produksi dengan penetapan SOP dalam produksi Pisang Ong untuk mempertahankan konsistensi rasa, serta implementasi sistem informasi, yakni menggunakan sistem informasi untuk mengelola data penjualan, persediaan, serta bahan baku dan kinerja karyawan. Yang selanjutnya tim yang mandiri. Membentuk tim mandiri sangat diperlukan dan penting pada suatu bisnis kuliner, yakni membangun rasa saling percaya dan kerjasama antar anggota tim, serta mengadakan kegiatan team building untuk meningkatkan kekompakan, serta fleksibilitas kinerja, yakni memberikan fleksibilitas dalam bekerja untuk meningkatkan produktivitas di kuliner Pisang Ong sendiri, serta memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memberikan masukan serta ide-ide baru untuk Pisang Ong. Nah, 5 kaidah perancangannya ada beberapa poin, yakni yang pertama mudah dimengerti atau kemudahan diterapkan. Ini bisa kita terapkan seperti adanya SOP, checklist kualitas, serta pelatihan singkat. Pelatihan singkat ini bukan hanya berkaitan dengan produksi, tapi juga pelayanan. Lalu berorientasi pada jangka panjang. Yang pertama yakni bahan baku lokal. Jadi kita memanfaatkan pisang lokal serta persediaan topping-topping lokal untuk mempertahankan jangka panjangnya. Jadi kita juga membantu petani pisang serta toko-toko bahan kue yang ada di daerah sekitar kita. Lalu kemasan yang ramah lingkungan. Ini penting untuk jangka panjang karena kita bisa membantu kesehatan bumi. Yang selanjutnya berdasarkan atas basis waktu. Yang pertama ada survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan ini bisa dilakukan dengan kita melakukan survei secara berkala, misalnya melalui Google Forms atau bisa melakukan Q&A yang ada di Instagram. Lalu evaluasi mingguan. Evaluasi mingguan ini apakah ada kendala dari mulai produksi, distribusi, serta keluhan dari konsumen. Apakah produk kita ini diterima di konsumen. Lalu analisis data penjualan. Untuk dilakukan data penjualan ini mengidentifikasi produk yang paling laris dan tren pasar. Lalu ada fokus pada perbaikan berkelanjutan. Nah, pada perbaikan berkelanjutan kita bisa melakukan benchmarking atau bandingkan produk dan layanan kita ini dengan kompetitor yang sejenis serta menemukan area yang perlu ditingkatkan. Lalu inovasi menu ini pasti penting. Terus mengembangkan menu baru serta kombinasi rasa yang unik dan menarik. Lalu
ada pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan tadi sudah saya jelaskan, bukan hanya dari produktivitas, namun dari pelayanannya. Yang selanjutnya tahap 1, yakni informasi dasar, informasi industri, pertumbuhan industri makanan ringan. Lalu ada tren makanan manis, serta minat pada kuliner lokal. Nah, pisang ong sendiri merupakan produk pisang coklat dengan topping yang di atasnya menggunakan glaze serta tambahan topping-topping yang menarik lainnya. Nah, yang kedua ada pemerintah dan masyarakat. Yang pertama yakni regulasi keamanan dan pangan. Saya bisa meyakinkan bahwa produk yang saya jual atau produk pisang ong sendiri ini aman dikonsumsi serta halal, serta untuk poin masyarakatnya yakni menarik generasi muda yang suka mencoba hal baru serta suka nyemil. Lalu yang selanjutnya target pasar. Di sini ada 3 target pasar kita: pelajar, mahasiswa yang mencari camilan yang praktis serta terjangkau, lalu karyawan kantoran atau karyawan mencari camilan sore yang tepat untuk mengenyangkan, lalu keluarga yang mencari camilan yang bisa dinikmati bersama. Yang selanjutnya ada pesaing. Pesaing ini ada 2, ada pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Pesaing langsungnya ada seperti mafia gedang, namun kita menyediakan produk kita dengan harga yang terjangkau serta kualitas yang bisa bersaing. Selanjutnya pesaing tidak langsung. Pesaing tidak langsung ini ada seperti terambulan, kue cubit, kue pancong, atau fluffy cake seperti itu. Dan kita bisa bersaing dengan kompetitor sejenis atau bukan sejenis. Yang selanjutnya persaingan itu bisa kita antisipasi dengan inovasi produk. Yang selanjutnya ada produk, yakni varian produk. Varian produk di pisang coklat sendiri ada beberapa pilihan. Rasa-rasanya ada rasa coklat, tiramisu, stroberi, matcha, cappuccino, vanilla, dan lain-lain. Lalu untuk ukuran porsinya kita bisa 1 box isi 6. Lalu kemasan kita menggunakan kemasan yang kemasan box dengan adanya stiker yang menarik. Lalu harganya kita jual dari harga 10.000. Belum termasuk dari topping dan topping tambahan. Yang selanjutnya ada tahap 2, yakni tahap perancangan. Di sini kita menetapkan visi, misi, serta strategi pada usaha pisang ong sendiri. Visi misi dari pisang ong, visinya adalah menjadi UMKM pisang coklat topping yang terfavorit di wilayah Jember, yang inovatif, berkualitas, dan menjadi pilihan utama bagi pencinta camilan manis. Lalu untuk misinya, selalu menghadirkan varian rasa yang baru, unik, menarik, mengikuti tren rasa. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, terbaik, dan menjaga kebersihan serta keamanan pangan. Yang selanjutnya, memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan memuaskan pelanggan. Yang terakhir, memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan paksa pasar secara berkelanjutan. Untuk strateginya, kita ada strategi pengembangan produk, pemasaran, secara operasional, dan ekspansi. Untuk pengembangan produknya, kita bisa melakukan riset pasar, kerjasama dengan supplier, dan inovasi dari rasa-rasanya, topping-toppingnya. Lalu, pemasarannya, kita menggunakan media sosial, lalu influencer, serta yang lagi booming saat ini adalah food vlogger di TikTok. Setelah kita bisa mengikuti event-event dan program loyalitas seperti adanya bonus untuk pembelian berkala. Lalu untuk operasionalnya kita bisa menetapkan SOP dari produksi dari pisang ong itu sendiri, lalu pelatihan karyawan dari produktivitas dan pelayanan, serta manajemen persediaan. Yang selanjutnya ada ekspansi. Ekspansi kita berencana untuk pembukaan cabang serta bekerja sama dengan GoFood atau layanan pesan antar. Untuk kerangka kinerjanya, kita ada dimulai dari analisis pasar, lalu pengembangan produk, dilanjut dengan penyusunan operasional, serta melakukan pemasaran, peningkatan penjualan, serta evaluasi yang dilakukan berkala untuk mengetahui apakah ada yang harus diperbaiki dari beberapa kerangka kerja di sebelumnya. Untuk tahap ketiga, ada penerapan, yakni ada display toko, yakni ada mendesain area penjualan itu supaya menarik dengan display produk yang jelas dan menggugah selera, serta menggunakan etalase yang menampilkan piscok topping. Yang selanjutnya ada pemasaran visual. Pemasaran visual ini seperti pemasangan poster dan banner di area toko untuk menarik perhatian pelanggan serta menyajikan foto-foto di media sosial. Lalu sosialisasi, ada promosi di media sosial. Promosi di media sosial ini mengadakan pertemuan rutin dan tim untuk membahas
melibatkan komunitas dengan mengadakan kontes giveaway di platform media sosial atau adakan Q&A yang ada di media sosial untuk meminta umpan balik dari konsumen. Lalu ada komunikasi internal. Ini kita bisa mengadakan pertemuan rutin antar pemasok supaya kita bisa meningkatkan rencana selanjutnya. Lalu ada laporan keuangan dan laporan penjualan. Laporan keuangan ini mencatat laporan keuangan bulanan untuk memantau pendapatan dan pengeluaran. Itu mencakup laporan laba rugi dan neraca. Untuk laporan penjualan sendiri, mencatat data penjualan harian untuk menganalisis tren dan produk yang terlaris. Ini bisa membantu untuk pengambilan keputusan. Lalu, ada analisis manfaat dan biaya, ada analisis lingkungan dan evaluasi biaya. Analisis lingkungan ini, analisis keuntungan adalah menghitung potensi keuntungan dari setiap varian produk berdasarkan biaya produksi dan harga jual. Sedangkan evaluasi biaya mengidentifikasi biaya tetap dan variabel yang terlibat dalam operasional dan membandingkan dengan proyek pendapatan. Lalu, modifikasi proses, ada evaluasi proses produksi serta penerapan teknologi. Penerapan teknologi ini kita bisa menggunakan penghitungan keuangan dengan aplikasi yang sudah tersedia atau bisa menggunakan kasir online itu. Yang selanjutnya ada pelatihan staff dan pengembangan keterampilan. Yang terakhir ada sumber daya. Sumber dayanya ada sumber daya manusia, karyawan, dan material dari produk-produk atau bahan baku yang kita miliki. Kedudukan SMK saat ini dan SMK baru pada Pisang Ong ini, kedudukan sistem manajemen kinerja bisnis Piscok saat ini itu membutuhkan pembaruan yang untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di sistem yang baru. Lalu dengan memanfaatkan kekuatan yang ada dan mengatasi kelemahan serta mengadopsi teknologi yang baru, bisnis Piscok dapat meningkatkan kinerja, meningkatkan kepuasan karyawan, dan tetap kompetitif di pasarnya. Yang tahap 4, yakni ada penyagaran. Di penyagaran ini merupakan langkah yang krusial untuk memastikan bahwa sistem manajemen kinerja dalam bisnis Piscok Topping ini tetap relevan dan efektif. Dengan mengumpulkan data-data dan umpan balik, menganalisis proses, dan juga mengimplementasikan perubahan berdasarkan temuan. Bisnis dapat meningkatkan efisiensi, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan, serta tetap kompetitif di pasar kuliner. Tahap penyegaran ini ada beberapa poin, yakni kita bisa mengumpulkan data. Pengumpulan data ini bisa survei karyawan, mengadakan survei untuk mendapatkan umpan balik dari karyawan tentang sistem manajemen yang ada, termasuk tantangan yang mereka hadapi, dan saran untuk perbaikan. Lalu ada analisis kinerja penjualan, mengumpulkan data penjualan untuk menganalisis produk Piscok, topping yang paling populer, dan mengidentifikasi tren konsumen. Lalu ada analisis proses. Di sini studi proses operasional melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap tahap produksi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian. Mengidentifikasikan bottleneck atau hambatan dalam proses yang mempengaruhi kecepatan kualitas. Lalu benchmarking, membandingkan kinerja dengan pesaing, dan standarisasi industri yang mengidentifikasi area di mana ada ruang untuk perbaikan. Lalu umpan balik pelanggan, ini kita bisa menganalisis ulasan pelanggan serta meninjau umpan balik dari pelanggan melalui media sosial, platform review, dan review untuk memahami persepsi mereka terhadap produk dan layanan kita. Serta implementasi perubahan, di sini kita bisa menyusun rencana aksi yang jelas untuk mengimplementasi perubahan, termasuk penjadwalan, sumber daya yang dibutuhkan, dan penugasan tanggung jawab. Lalu ada monitoring dan evaluasi. Di sini kita menetapkan indikator kinerja utama untuk memantau efektivitas perubahan yang diterapkan, serta melakukan evaluasi berkala untuk menilai dampak dari perubahan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Sekian pemaparan sistem manajemen kinerja di Pisang Ong. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.